Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1463 jatuh ke dalam perangkap lagi. Pada akhirnya, kepala keluarga Feng tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju untuk membawa Su Long dan yang lainnya ke reruntuhan kuno. Ayo pergi, tunjukkan jalannya. Kata Sulama sambil menggendong kepala keluarga Feng. Ke timur. Kepala keluarga Feng menunjukkan arahnya. Lu Ming dan yang lainnya naik ke udara dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh kepala keluarga Feng. Mereka terbang sampai ke kedalaman 6 gunung kosong. Setelah terbang lebih dari 100.000 mil, mereka akhirnya mendarat di sebuah ngarai terpencil. Mereka sampai di sebuah gua di kedalaman ngarai. Gua ini memang sangat tersembunyi. Jika seseorang mencari dengan lambat, tidak akan mudah menemukannya. Reruntuhan kuno ini adalah rumah gua kuno. Bagian dalamnya sangat besar. Saya kira itu adalah tempat di mana seorang ahli yang tiada taranya mengasingkan diri. Kata kepala keluarga Feng. Mata Sulong berkilat karena keserakahan saat dia berkata, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mendapatkan loncengku dari gua ini. Kata kepala keluarga Feng. Kata-katanya membuat Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing semakin yakin. Lonceng itu memang sangat menakjubkan dan dapat membahayakan jiwa seseorang. Harta karun seperti itu sangat sulit dibeli di dunia luar. Dalam perjalanan, Sulama menyimpannya tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya kepada Lu Ming, orang yang telah mengalahkan kepala keluarga Feng. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Dia hanya mengikuti orang banyak. Jika kamu khawatir, aku bisa memimpin. Lagi pula kultivasiku telah disegel, jadi aku tidak bisa melarikan diri. Kata kepala keluarga Feng. Baiklah, kamu yang memimpin. Su sudah lama menurunkan tuan keluarga Feng. Tuan keluarga Feng segera melangkah ke dalam gua. Su Long, Duan Yan, dan Fu Xing segera mengikuti, seolah-olah mereka takut harta karun di dalamnya akan diambil oleh orang lain. Lu Ming adalah orang terakhir yang masuk. Setelah memasuki gua, ada lorong sempit. Setelah masuk sekitar beberapa ratus meter, mereka melihat cahaya redup. Setelah berjalan melewati lorong, bagian depannya tiba-tiba terbuka. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Ada batu permata di dinding sekitarnya, yang memancarkan cahaya redup. Kepala keluarga Feng menunjukkan senyuman sinis di wajahnya saat dia tiba-tiba melangkah maju dan berlutut. Bawahanmu menyapa tetua Mohun. Kepala keluarga Feng berulang kali bersujud kepada seseorang. Figur, Lu Ming dan beberapa dari mereka terkejut. Dan EBSCP, baru sekarang mereka menyadari ada sesosok tubuh yang duduk bersila di tengah gua. Itu adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua. Hanya tersisa beberapa helai rambut putih di kepalanya. Kulit wajahnya mengkerut dan kerutan menumpuk seperti gunung. Sepertinya tidak ada daging atau darah di tubuhnya. Dia seperti tengkorak yang duduk di sana. Namun, anehnya matanya gelap. Dia menatap Lu Ming dan yang lainnya, mengungkapkan keinginan yang mendalam. Sebenarnya ada orang lain di rumah gua kuno ini. Itu adalah lelaki tua yang mirip kerangka. Hehehe, kamu melakukannya dengan baik. Orang tua kerangka itu mengeluarkan senyuman yang menusuk telinga dan tidak menyenangkan. Terima kasih banyak atas pujian orang tua. Inilah yang harus dilakukan bawahan ini. Kepala keluarga Feng berkata dengan nada menyanjung. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming dan yang lainnya mundur perlahan sementara Duan Yan mencaci maki mereka dengan keras. Kami telah ditipu. Lu Ming berkata dengan suara yang dalam. Ditipu. Duan Yan tercengang. Kepala keluarga Feng, tujuannya mungkin untuk membawa kita ke sini. Dia menyuruh kami untuk mengelilinginya sebelumnya, jadi dia membawa kami ke sini. Itu semua hanyalah akting. Kata Lu Ming. Hahaha, nak, kamu benar-benar pintar. Itu benar, aku berpura-pura. Tujuanku adalah membawamu ke sini dan mempersembahkanmu kepada tetua Mohun sebagai korban. Akan lebih baik jika aku bisa menangkapmu dan membawamu ke sini. Jika tidak bisa, saya bisa menipu Anda untuk datang ke sini. Kepala keluarga Feng tertawa. Palsu. Reruntuhan kuno semuanya palsu. Tujuan kepala keluarga Feng adalah membawa mereka ke sini. Teman-teman, lihat ke sana. Duan Yan tiba-tiba menunjuk ke belakang lelaki tua kurus itu, suaranya bergetar. Lu Ming dan yang lainnya menoleh dan terkejut. Ada tumpukan tulang di sana.
Tidak, tepatnya, itu adalah tumpukan mayat kering. Hal yang sama terjadi setelah dia dimangsa oleh kekuatan melahap Luming. Orang ini ingin menggunakan kita untuk pulih. Duan Yan berkata dengan suara gemetar. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka tidak menebak tujuan pihak lain? Itu akan sangat bodoh. Jelas sekali lelaki tua itu terluka dan ingin menggunakannya untuk pulih. Siapa kamu? Kami adalah murid lembah Dewa Naga. Jika kamu membunuh kami, pembangkit tenaga listrik lembah Dewa Naga tidak akan membiarkanmu pergi. Duan Yan berteriak. Hehe, lembah Dewa Naga. Saya tidak tahu berapa banyak yang saya bunuh 80.000 tahun yang lalu. Orang tua kerangka itu mencibir. Kata-katanya membuat Sulama merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. 80.000 tahun yang lalu, lelaki tua ini telah hidup setidaknya selama 80.000 tahun. Mustahil bagi kaisar bela diri untuk hidup selama itu. Ini berarti bahwa lelaki tua itu adalah tokoh dikdaya tahap Sein. Mereka sebenarnya telah bertemu dengan ahli alam Sein. Ayo pergi. Duan Yan dan Fusing berbalik dan berlari. Mati, mati. Orang tua kerangka itu tiba-tiba berteriak. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Tubuh Duan Yan dan Fusing tiba-tiba menegang dan berhenti di udara. Kemudian, mereka jatuh dengan lembut, tanpa sedikit pun vitalitas. Keduanya terbunuh oleh teriakan lelaki tua itu. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana orang tua itu menyerang. Duan Yan dan Fusing bahkan tidak mengalami luka apapun. Tubuh Sulong bergetar hebat, dan dia berkeringat dingin. Ledakan. Pada saat ini, aura besar muncul dari tubuh sesepuh kerangka itu. Aura ini sedalam lautan, seolah-olah itu adalah dunia, seolah-olah itu adalah hukum langit dan bumi. Itu adalah aura seorang sage. Celepuk. Sulama segera berlutut dan bersujud seperti bawang putih. Dia memohon, Senior, Senior, tolong ampuni saya. Selama Senior dapat menyelamatkan nyawa anjing junior ini akan membalas kebaikan Senior meskipun saya harus melewati api dan air, bahkan jika saya harus bekerja seperti sapi atau kuda. Bahkan Luming sedikit terdiam. Sulong sangat takut dengan aura tetua kerangka itu sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Dia sama sekali tidak memiliki martabat seorang pejuang. Hehe, kalau kamu ingin aku mengampuni kamu, tidak apa-apa. Tapi tenangkan pikiranmu, aku akan mengukir batasan pada jiwamu. Jika kamu mematuhiku sepenuhnya di masa depan, aku bisa mengampunimu. Aura tetua kerangka itu dengan cepat surut, dan suaranya yang serak terus berlanjut. Wajah Sulong menjadi sangat pucat, dan matanya dipenuhi kengganan. Jika pihak lain memberikan batasan pada jiwa mereka, maka mereka harus sepenuhnya mematuhi pihak lain selama sisa hidup mereka, menjadi budak mereka. Namun, jika dia tidak setuju, pihak lain adalah seorang sage. Apakah dia tidak melihat bagaimana Duan Yan dan Fusing mati dengan teriakan keras tadi? Apa yang salah? Sudah kubilang padamu, aku adalah penatua gereja suci roh jahat. Suatu keberuntungan besar bagimu untuk bergabung dengan aliran sesatku. Orang tua kerangka itu mencibir. Apa, kamu adalah sesepuh roh jahat. Mendengar ini, wajah Sulong berubah drastis. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat mengerikan. Bab 1464 Roh Jahat. Setelah mendengar kata-kata tetua kerangka itu, wajah Sulong dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, dia bersujud tanpa ragu-ragu dan berkata dengan lantang, Junior bersedia bergabung dengan Senior dan pemujaan roh jahat. Gereja suci roh jahat, Luming sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar kekuatan ini sebelumnya, jadi mengapa Sulama begitu ketakutan ketika mendengar nama ini? Ketakutan Sulong datang dari lubuk hatinya. Itu bukanlah sebuah akting. Artinya, Sulong sangat ketakutan saat mendengar nama roh jahat. Luming menduga bahwa sekte roh jahat mungkin merupakan sekte besar di luar wilayah Azure. Hehe, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Santai. Tetua kerangka itu mencibir. Sinar cahaya hitam keluar dari alisnya dan menghilang ke tubuh Sukong. Wajah Sulong segera menunjukkan rasa hormat kepada sesepuh kerangka itu. Bawahanmu, Sulong, pasti akan mati untukmu di masa depan. Nak, bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak menenangkan pikiran dan bergabung dengan orang tua ini? Selama kamu membantu orang tua ini menipu lebih banyak orang tua ini pasti akan memberimu hadiah besar di masa depan. Kata lelaki tua kerangka itu.
Dia bersedia menjadi pesuruhmu, tapi aku sedang tidak mood. Lu Ming berkata dengan tenang. Apa yang baru saja Anda katakan? Bocah, kamu mencari kematianmu sendiri. Pria tua kerangka itu berteriak dengan dingin. Hehe, kamu tidak perlu membuatku takut. Dari apa yang kulihat, kekuatanmu sudah tidak banyak lagi, kan? Lu Ming menatap ke arah sesepuh kerangka itu dan berkata. Ekspresi lelaki tua kerangka itu sedikit berubah. Nak, aku memang terluka, tapi aku bisa dengan mudah menghadapi kaisar bela diri belaka. Ah, benarkah? Menurutku, ini lebih seperti rubah yang mengeksploitasi kekuatan macan. Saat kami pertama kali masuk, Anda berteriak dan membunuh Duan Yan dan temannya. Metode itu seharusnya menghancurkan jiwa mereka secara langsung, dan kemudian kamu dengan sengaja melepaskan aura alam suci untuk menakuti kami. Tetapi jika Anda benar-benar memiliki kekuatan alam bijak, mengapa Anda perlu melakukan ini? Terlalu disengaja bagimu untuk melepaskan aura alam bijak. Selain itu, Anda membutuhkan kepala keluarga Feng untuk memikat kami ke sini. Jadi menurut saya, cara seperti itu tidak boleh terlalu sering digunakan, nanti cedera Anda akan semakin parah. Selain itu, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini, atau cedera Anda akan bertambah parah. Apakah saya benar? Lu Ming mundur perlahan dan menjelaskan. Tatapan lelaki tua kerangka itu berubah. Wajah Sulong juga berubah. Brengsek, Lu Ming ini tahu banyak. Kenapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Su sudah lama meraung di dalam hatinya. Jika Lu Ming memberitahunya sebelumnya, dia tidak akan bergabung dengan tetua kerangka itu. Dia mungkin bisa melarikan diri jika dia mengambil risiko. Anak kecil, kamu sangat teliti, tapi kamu tetap harus mati. Su lama, bunuh dia. Orang tua kerangka itu menginstruksikan. Ekspresi Sulong berubah. Dia tidak percaya diri berurusan dengan Lu Ming. Penatua, meskipun basis budidaya orang ini lemah, tapi Su sudah lama ingin menjelaskan. Bunuh dia, bunuh, membunuh. Pria tua kerangka itu berteriak dengan dingin. Su sudah lama menjerit menyedihkan seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Elder, tolong selamatkan hidupku. Aku akan membunuhnya sekarang. Bunuh dia. Pemberitahuan untuk penyebutan kata LV, itu artinya level. Kata lelaki tua kerangka itu. Lu Ming, pergilah ke neraka. Pada saat berikutnya, Sulama menerkam Lu Ming dengan tatapan galak di matanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari pedang panjang Sulong dan ditujukan ke titik vital Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut dan mematahkan sinar pedang Sulong. Lu Ming, apa gunanya menolak? Kamu ditakdirkan untuk mati. Bahkan jika kamu melarikan diri kembali ke lembah Dewa Naga, kamu tetap akan mati. Yin Feng tidak akan melepaskanmu. Su lama meraung. Kamu memang diutus oleh Yin Feng. Mata Lu Ming dingin. Su sudah lama menyembunyikan tingkat kultivasinya. Saat Lu Ming dan kepala keluarga Feng bertengkar, dia berdiri dan menonton. Lu Ming sudah curiga bahwa Su sudah lama ingin membunuhnya dengan pisau pinjaman. Sepertinya itu benar. Saya sedang mencari kesempatan untuk membunuh Anda ketika Anda tidak siap. Haha, tapi membunuhmu sekarang sama saja. Su lama sepertinya menjadi gila saat dia melancarkan badai serangan terhadap Lu Ming. Dia sudah menyerah kepada sesepuh roh jahat. Hal ini tidak boleh disebarluaskan. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, Lu Ming harus mati. Membunuh. Pada saat itu, garis keturunan ketiga Lu Ming muncul dan gelombang energi melonjak ke dalam tubuhnya. Kemudian, domain primal chaos miliknya meledak, dan dia menggunakan penjara yang menekan seni surgawi untuk memukul Sulama. Ledakan. Pukulan ini langsung menembus seluruh pertahanan Sulong. Kekuatan tinju yang menakutkan membombardir dada Sulong. Separuh tubuhnya meledak di udara dan dia terbang jauh. Terlepas dari beberapa kartu trufnya, pukulan ini hampir merupakan kekuatan penuh Lu Ming. Itu cukup untuk membunuh Kaisar Bela Diri LV4. Su lama tidak tahan sama sekali. Setelah membunuh Sulong dengan satu gerakan, sayap hitam Lu Ming muncul. Dengan sebuah penutup, dia berlari menuju pintu masuk terowongan dengan kecepatan tinggi. Domain Primal Chaos, sebenarnya ini adalah domain Primal Chaos. Saya tidak menyangka bahwa seorang jenius yang telah memahami domain kekacauan utama akan muncul di wilayah Azure yang kecil. Bunuh, kita harus membunuhnya.
Mata tetua kerangka itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya hitam muncul di dahinya. Membunuh. Tetua kerangka itu tiba-tiba meraung. Sinar cahaya hitam langsung menembus kehampaan dan muncul di belakang Luming, menembak ke arahnya. Kecepatannya luar biasa cepat, seolah-olah sedang berteleportasi. Luming menjadi pucat karena ketakutan. Dia ingin menghindar tapi sudah terlambat. Sinar cahaya melewati alam kekacauan dan melesat ke tubuh Luming, langsung menuju dewa spiritual. Dentang. Sinar cahaya mendarat pada dewa spiritual. Baju besi giok pada dewa spiritual memancarkan cahaya terang dan membentuk layar cahaya, menghalangi cahaya hitam. Tubuh Luming hanya sedikit gemetar saat dia terus berlari keluar dengan kecepatan tinggi. Harta pertahanan dewa yang spiritual. Sebenarnya ada harta karun yang langka. Sial, kita tidak bisa membiarkan orang ini lolos. Orang tua kerangka itu menggeram. Suara retakan keluar dari tubuhnya saat dia melayang ke udara. Dia seperti kerangka yang duduk bersila selama ribuan tahun. Elder, bantu saya melepaskan kultivasi saya, dan saya akan membantu Anda memburu bocah itu. Kepala keluarga Feng memanggil dari samping. Tidak ada gunanya menyimpan sampah sepertimu. Mati. Mata lelaki tua kerangka itu dipenuhi cahaya dingin. Dia membuka mulutnya dan menghisap, dan lapisan cahaya hitam menyelimuti kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi mayat kering. Mayat Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing juga berubah menjadi mumi. Esensi daging dan darah mereka semuanya telah dimakan oleh orang tua itu. Saat ini, kulitnya sedikit berkilau. Membunuh. Dia berteriak dengan suara rendah dan berubah menjadi cahaya hitam, bergegas keluar gua untuk mengejar Luming. Luming terbang keluar gua. Energi dari manik yang membeku di udara menyembur masuk. Dia melemparkan seni elemen angin dan terbang liar ke kejauhan dengan sayap hitam. Namun, dia belum terbang terlalu jauh sebelum dia mendengar suara mengejutkan di belakangnya. Sinar cahaya hitam terbang dengan kecepatan tinggi. Lelaki tua ini sebenarnya ingin membunuhku tanpa mempedulikan lukanya. Wajah Luming menjadi gelap. Dia terbang dengan kecepatan maksimumnya. Bab 1465 Serangan Jiwa. Luming melebarkan sayap hitamnya, yang lebarnya lebih dari 10 meter. Dengan satu kepakan, Luming berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat melintasi kehampaan, menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Ini adalah benua Yuan. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Namun, Luming menyadari bahwa cahaya hitam di belakangnya bergerak lebih cepat dan perlahan mendekatinya. Manik yang dibekukan di udara. Luming meningkatkan aliran energi ke dalam manik yang membeku di udara dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan lelaki tua di belakangnya. Keduanya, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, meninggalkan barisan gunung enam kong dalam sekejap mata dan pergi jauh. Pengejaran dan pelarian ini memakan waktu setengah hari. Kecepatan anak ini sebenarnya sangat cepat. Namun untuk mempertahankan kecepatan ini, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Di belakangnya, lelaki tua kerangka itu mencibir. Benar saja, kecepatan Luming perlahan melambat. Untuk mempertahankan kecepatan dan terbang dengan kecepatan penuh, konsumsinya terlalu besar. Penggunaan teknik elemen angin secara terus-menerus dan pengendalian sayap hitam menghabiskan banyak inti penting. Sekarang, inti penting Luming sudah habis. Jarak antara tetua kerangka dan Luming semakin dekat. Nak, meskipun aku terluka parah 80.000 tahun yang lalu dan belum pulih, masih mudah bagiku untuk berurusan denganmu, seorang seniman bela diri alam kaisar bela diri LV1. Suara lelaki tua kerangka itu sangat dingin. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menangkapku? Suara Luming masih tenang. Ah, benarkah? Saya ingin melihat trik apa lagi yang Anda miliki. Orang tua kerangka itu mencibir. Huala, tiba-tiba, sebuah lorong muncul di depan Luming. Dia melangkah ke dalamnya dan pada saat berikutnya, dia berada ribuan mil jauhnya. Domain ruang waktu. Ini adalah domain ruang waktu. Orang tua kerangka itu berteriak ketakutan. Itu benar, Luming telah meminta gelembung untuk membantunya membuka domain ruang waktu dan muncul ribuan mil jauhnya dalam sekejap, membuat jarak antara dia dan lelaki tua kerangka itu. Setelah menjaga jarak di antara mereka, Luming melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu permata mentah muncul di udara.
Kekuatan melahap yang kuat meletus dari telapak tangan Lu Ming dan melahap batu permata mentah. Dia kemudian melanjutkan terbang, menyempurnakan batu permata mentah saat dia terbang, mengisi kembali inti esensialnya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria tua kerangka itu berteriak dengan marah, rongga matanya yang cekung berkedip-kedip dengan nyala api yang berkobar. Keduanya melanjutkan pengejaran. Ketika tetua kerangka menutup jarak di antara mereka, Lu Ming meminta gelembung untuk membantunya membuka terowongan ruang waktu. Jarak keduanya kembali melebar. Setelah beberapa kali, tetua kerangka itu menjadi marah dan tidak bisa mengejar Lu Ming. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Saya terluka parah, dan itu tidak baik untuk kesembuhan saya. Saya harus menjatuhkan orang ini secepat mungkin. Selain itu, dia mendapat bantuan dari tikus roh ruang waktu. Kenapa muncul lagi? Sekarang, bunuhlah selagi masih belum kuat. Mata lelaki tua kerangka itu berkedip-kedip saat dia akhirnya mengertakkan gigi, seolah dia sudah mengambil keputusan. Membelah. Orang tua kerangka itu menggeram. Kemudian, seberkas cahaya terpisah dari tubuhnya dan memasuki ruang angkasa. Itu menghilang dalam sekejap. Namun, aura tetua kerangka itu sedikit melemah. Lu Ming sedang terbang di depannya. Tiba-tiba, terjadi fluktuasi pada ruang di depannya. Cahaya gelap menyala dan sesosok tubuh muncul. Murid Lu Ming mengerut dan dia menghentikan langkahnya. Itu adalah si tua kerangka. Orang tua kerangka itu benar-benar muncul di depan Lu Ming. Ledakan. Aura yang kuat terpancar dari kerangka sesepuh dan mengunci Lu Ming. Berat, mari kita lihat kemana kamu akan lari sekarang. Orang tua kerangka itu mencibir. Bas. Di belakangnya, terdengar suara udara terkoyak. Cahaya hitam menyala dan sesepuh kerangka lainnya muncul di belakang Lu Ming. Kedua pria berbaju hitam mengepung Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa sesepuh kerangka itu tidak memiliki tubuh bagian bawah sama sekali, hanya tubuh bagian atasnya. Tetua kerangka itu mengenakan jubah hitam longgar, yang tidak dia sadari di dalam gua. Nak, kamu tidak sederhana. Anda telah memahami alam kekacauan dan memiliki tikus roh ruang waktu sebagai teman Anda. Aku tidak bisa membiarkan orang sepertimu tumbuh dewasa. Hari ini, kamu akan mati. Pria tua kerangka itu mencibir ketika cahaya hitam legam keluar dari gelabelannya. Cahaya hitam pekat itu seperti pedang dewa yang melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang luar biasa. Sambil berpikir, domain kekacauan Lu Ming menyebar dan memblokir di depannya. Bas! Sinar cahaya hitam legam melesat ke alam kekacauan dan mengeluarkan suara mendesis. Namun, pada akhirnya, alam kekacauan melemahkan sebagian kekuatannya. Sisanya ditembakkan ke tubuh Lu Ming dan menyerang langsung ke dewa spiritual. Berdebar, cahaya hitam menghantam armor spiritual Dewa Giok, menyebabkannya bergetar. Pada akhirnya, armor jade memblokir cahaya hitam, tapi sebagian kecil dari kekuatannya masih melewati armor hitam dan menyerang jiwa. Lu Ming merasakan getaran di jiwanya dan rasa gatal yang mematikan. Sungguh serangan yang aneh. Itu langsung menyerang jiwa. Untungnya, saya memiliki baju besi giok dan kekuatan jiwa saya sangat kuat, jadi saya bisa memblokirnya. Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Berat, kamu tidak hanya memiliki harta pertahanan dewa spiritual, tetapi kekuatan jiwamu juga sangat kuat. Maka kamu harus lebih mati lagi. Niat membunuh di mata tetua kerangka itu meningkat ketika dia melihat bahwa serangannya tidak dapat berbuat apa-apa pada Lu Ming. Pak Tua, Anda terluka parah puluhan ribu tahun yang lalu dan telah berjuang di ambang kematian selama puluhan ribu tahun. Anda tidak punya banyak kekuatan lagi. Mengapa Anda tidak mencari tempat untuk memulihkan diri? Kamu mendekati kematian. Di bahu Lu Ming yang lain, dia berteriak. Hehe, biarpun aku terluka parah dan kekuatanku berkurang hingga kurang dari 1%, itu lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Orang tua di belakang mencibir. Lapisan cahaya hitam menyebar dari tubuhnya. Tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi, dan cahaya hitam menjadi semakin intens. Tatapan Lu Ming serius dan dia sangat waspada. Meskipun dia pernah terluka parah di masa lalu, dia masih merupakan tokoh dikdaya tahap Sein sejati. Dia tidak bisa meremehkan tokoh dikdaya tahap Sein manapun. Mengaum, tubuh sesepuh menjadi semakin ilusi, dan pada akhirnya, dia berubah menjadi dewa kematian hitam besar. Dia memegang sabit dewa kematian, dan niat membunuhnya dingin. Murid Lu Ming mengerut. Dia memikirkan anak kegelapan dari dunia bawah selatan di benua hutan belantara dewa.
Garis keturunan anak kegelapan adalah dewa kematian yang dapat melukai jiwa manusia. Mati. Malaikat maut memegang sabit dan menebas ke arah Luming. Di depannya, kerangka itu mencibir. Matanya terbakar api. Dua pedang dewa hitam keluar dari matanya dan mengarah ke Luming. Petir, tembak. Luming berteriak. Alam kekacauan berubah menjadi alam petir yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, alam petir terbakar dengan amukan api. Terlepas dari beberapa domain yang sama menakutkannya, domain chaos dapat berubah menjadi ribuan domain. Menurut teknik budidaya yang dikembangkan pihak lain, Luming menebak bahwa petir dan api seharusnya mampu menahan pihak lain. Sabit Reaper dan dua pedang dewa hitam menghantam wilayah petir dan api, menghasilkan suara mendesis dan asap hitam. Itu memang berguna. Mata Luming berbinar, merusak. Pria tua kerangka itu berteriak, auranya luas dan kuat. Bab 1466 Pertempuran yang sulit. Bas. Baik sabit Reaper maupun pedang dewa hitam jauh lebih kuat. Mereka menerobos wilayah petir dan api Luming dan menebasnya. Kicau. Gelembung berteriak. Saat ia mengayunkan cakarnya, ia membentuk pertahanan ruang waktu di sekitar Luming. Dan EBSCP, walaupun serangan tetua tengkorak itu sangat dalam, serangan itu masih terhalang oleh domain ruang waktu dan dilemahkan sebagian. Kemudian, ia melewati pertahanan sayap hitam dan menyerang dewa spiritual dengan keras. Berdebar, armor Jade bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang kuat melewati baju besi Jade dan membombardir jiwanya. Ekspresi Luming berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Serangan pihak lain memang sangat menakutkan. Meskipun Luming memiliki baju besi giok dan roh jiwanya puluhan kali lebih kuat dari orang biasa, dia masih merasakan sakit yang merobek. Jika itu adalah orang biasa, bahkan dengan perlindungan armor giok, jiwa mereka akan hancur. Masih belum mati. Luming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa sesepuh kerangka itu bahkan lebih terkejut lagi. Serangan jiwa yang diluncurkannya bahkan bisa menghancurkan jiwa Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Namun, Luming, yang hanya berada di alam Kaisar Bela Diri tingkat pertama, berhasil memblokirnya. Ini adalah serangan yang dia luncurkan tanpa mempedulikan lukanya. Itu sangat berbahaya bagi tubuhnya yang terluka parah. Membunuh. Saya harus membunuhnya. Kalau tidak, jika dia menyebarkan berita bahwa aku masih hidup, aku akan mendapat masalah besar. Orang tua kerangka itu meraung di dalam hatinya. Dia melancarkan serangan lain tanpa mempedulikan lukanya. Sabit Grim Reaper menebas lagi. Tetua kerangka di depannya menyerang dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan besar menghantam Luming. Kali ini, dia tidak hanya melancarkan serangan jiwa, dia juga melancarkan serangan biasa. Serahkan ini padaku. Dandan terbang keluar dan membuka mulutnya. Sebuah bola bayangan dunia terbang keluar dan mengenai cetakan telapak tangan yang besar. Di saat yang sama, gelembung-gelembung menyerang, dan bilah ruang waktu yang menakutkan menebas lawannya. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah sampai mati. Mata Luming berkedip-kedip dengan ganas. Mengabaikan sabit Reaper di belakangnya, dia mengepakkan sayapnya dan menyerang ke depan. Dia akan melancarkan serangan balik. Gelabelanya bersinar, dan sebuah perisai muncul di depannya. Itu sebesar gunung. Ledakan. Dunia ilusi yang diludahkan Dandan adalah yang pertama menanggung beban terbesar. Itu bertabrakan dengan cetakan telapak tangan besar dan dunia ilusi runtuh. Kemudian, ia menghadapi perisai besar yang dibuat oleh Luming. Berdebar. Perisai ini adalah senjata suci, dan tidak bisa dihancurkan. Jejak telapak tangan mendarat di perisai. Perisai itu bergetar dan terlempar, tetapi cetakan telapak tangannya juga menghilang. Cetakan telapak tangan telah diimbangi. Bilah ruang waktu Bubbles terus menebas lawannya. Mata Luming berbinar. Tampaknya pihak lain sangat lemah. Selain serangan jiwa, yang lebih kuat, serangan biasa tidak kuat sama sekali. Membunuh. Mati. Luming berteriak dengan marah dan terus-menerus meninju dengan kedua tinjunya. Lebih dari 10 kekuatan tinju, bersama dengan bilah ruang waktu gelembung, diledakkan ke arah kerangka tua itu. Ekspresi lelaki tua kerangka itu berubah. Tubuhnya diselimuti cahaya hitam saat dia terus-menerus membuat cetakan telapak tangan. Ledakan, 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 ledakan dahsyat terdengar. Setelah tabrakan yang mengerikan itu, tubuh sesepuh kerangka itu melayang mundur. Pada saat yang sama, sabit penuai menghantam Luming, menyebabkan jiwanya merasakan sakit yang merobek. Namun,
Luming mengertakkan gigi dan menahannya. Membunuh. Dengan kepakan sayap hitamnya, Luming menyerbu ke arah kerangka sesepuh itu. Dia hanya menatap ke arah tetua kerangka itu, sama sekali mengabaikan serangan sabit dewa kematian di belakangnya. Bas! Sayap hitam itu seperti dua bilah surgawi, menebas kerangka sesepuh itu. Pada saat yang sama, tombak panjang muncul di tangan Luming dan dia menyapukannya. 13 serangan bermuatan. Tombak senjata spiritual kaisar bergetar 4 kali dan 4 kekuatan mengerikan meledak ke arah kerangka tua itu. Di saat yang sama, serangan Dandan dan Bubble juga datang dan saling menghancurkan. Orang tua kerangka itu meraung sambil menjulurkan cakar tulangnya dan menyerang. Tabrakan yang mengerikan meletus, dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Pada akhirnya, tetua kerangka itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan dikirim terbang. Cahaya hitam di tubuhnya bergetar. Sial, sial, nak, aku ingin kamu mati. Orang tua kerangka itu meraung dengan marah, dan cahaya hitam di tubuhnya menyala seperti nyala api. Dewa kematian raksasa berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung ke dalam tubuh kerangka tua itu. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan terpancar dari tubuh sesepuh kerangka itu. Seperti gunung dewa kuno, gunung itu menekan Luming. Ini adalah aura mengerikan dari seorang suci. Tidak bagus, orang tua ini akan mempertaruhkan nyawanya. Seru Dandan. Pembunuhan pedang jiwa iblis. Tetua kerangka itu meraung. Cahaya hitam berkumpul di sekitar tubuhnya dan membentuk pedang besar yang menebas Luming. Bilah raksasa itu menebas, dan awan di langit terbelah menjadi dua. Pedang besar ini membuat Luming merasakan bahaya yang mengerikan. Bas! Perisai itu adalah yang pertama terbang dan menghalangi di depannya. Setelah itu, Dandan dan Gelembung mengatur pertahanannya. Bang! 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 Bilah raksasa itu menebas dan perisainya terlempar. Kemudian pertahanan Dandan dan Bubble juga ikut hancur. Pedang besar itu kemudian menebas ke arah Luming. Sayap hitam terlipat di depannya, dan wilayah kacau menyelimutinya. Dentang! Bilah besar itu menebas sayap hitam itu, menyebabkan sayap itu bergetar hebat. Tubuh Luming gemetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Lalu, dia jatuh ke tanah seperti meteorit. Ledakan. Luming mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang besar. Wow, kekuatan yang luar biasa. Luming memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan ki dan darahnya melonjak di tubuhnya. Beberapa tulang di tubuhnya patah. Tetua kerangka itu terbang menuju Luming dengan pedang ilusi di tangannya. Auranya yang kuat menyelimuti Luming, dan api di matanya menyala. Luming lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Teknik kultivasi yang dia kembangkan sangat mengejutkan, dan dia memiliki banyak harta karun. Dia bahkan punya beberapa senjata suci. Dia sama sekali tidak terlihat seperti kaisar bela diri tingkat pertama. Di saat yang sama, dia juga membawa tikus roh ruang waktu dan seekor kura-kura kecil. Dia tidak bisa mengenalinya, tapi itu sungguh menakjubkan. Secara keseluruhan, vitalitas Luming terlalu kuat. Seorang ahli bela diri kerajaan tingkat pertama biasa dapat dengan mudah membunuh sesepuh kerangka itu bahkan jika dia terluka parah. Namun, Luming masih hidup. Dia telah menggunakan beberapa teknik terlarang tanpa mempedulikan lukanya, tapi Luming masih hidup. Tetua kerangka itu terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia bahkan lebih bertekad untuk membunuh Luming. Apa yang kita lakukan? Ini tidak akan berhasil. Aku akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Luming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Benar, prasasti penjaga penjara. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Orang tua kerangka ini jelas-jelas mengembangkan cara seni bela diri yang jahat. Prasasti penekan penjara memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan jalan jahat dan jalan setan. Luming hampir melupakan hal ini. Ini juga terkait dengan fakta bahwa Luming telah mengembangkan tubuh roh setelah dia memasuki alam bela diri kerajaan. Setelah dia mengolah tubuh roh, dia secara tidak sadar mengabaikan dua garis keturunan yang tersisa. Dia jarang menggunakannya. Luming tiba-tiba mengingatnya. Bab 1467 Alam Kaisar Bela Diri Tingkat Kedua. Sambil berpikir, prasasti penekan penjara itu melayang keluar. Menekan, pergi. Luming berteriak dengan suara rendah. Prasasti penekan penjara membesar dengan cepat dan menekan kerangka tua itu. Prasasti penjaga penjara, itu adalah prasasti penjaga penjara. Tidak mungkin, bukankah prasasti penjaga penjara itu rusak?
Petik 2. Orang tua kerangka itu berteriak histeris begitu dia melihat prasasti penekan penjara. Suaranya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Kemudian, dia berbalik dan lari. Orang tua kerangka itu melihat prasasti penekan penjara, tapi dia bahkan tidak berani menyerang. Dia lari begitu saja. Ledakan. Prasasti penekan penjara bergetar, dan kata pada prasasti itu memancarkan cahaya terang. Prasasti penekan penjara menjadi setinggi langit, dan tiba-tiba muncul di atas kepala tetua kerangka, menekan ke bawah. Ah! Orang tua kerangka itu berteriak ngeri. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya hitam yang mengerikan. Pada saat ini, ki orang tua kerangka itu sangat kuat. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang yang menakutkan menebas prasasti penekan penjara. Tebasan ini berkali-kali lebih kuat daripada tebasan yang ditujukan pada Lu Ming. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Serangan tetua tengkorak itu benar-benar membuat putus asa. Namun, prasasti penekan penjara memancarkan aura menakutkan yang memiliki kekuatan untuk menekan segala sesuatu di dunia. Di bawah tekanannya, cahaya pedang dari tetua kerangka itu runtuh seketika. Ledakan. Kemudian, prasasti penekan penjara menekan tubuh kerangka tua itu. Tetua kerangka itu menjerit dan tubuh kurusnya meledak menjadi abu. Lu Ming tercengang. Itu karena dia sama sekali tidak mengaktifkan prasasti penjaga penjara. Itu membunuh musuh secara otomatis dan kekuatannya sangat mengejutkan. Itu jauh lebih kuat daripada saat Lu Ming mengaktifkannya sendiri. Lu Ming merasa sulit dipercaya bahwa prasasti penekan penjara dapat membunuh musuhnya sendiri dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Bas! Pada saat ini, seberkas cahaya hitam keluar dari tempat tubuh sesepuh kerangka itu meledak. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah telah menghancurkan kehampaan, dan menghilang dalam sekejap mata. Bocah, tunggu saja balas dendam dari pemuja roh jahat. Suara tidak menyenangkan dari sesepuh kerangka itu datang dari jauh. Dia belum mati. Lu Ming mengerutkan kening. Tubuh sesepuh kerangka itu telah hancur, namun segumpal jiwanya telah lolos. Bas! Prasasti penekan penjara bergetar seolah sedang marah. Kemudian, ia dengan cepat menyusut dan terbang kembali ke kepala Lu Ming, melayang dengan tenang. Lu Ming mengamati prasasti penekan penjara itu dengan rasa ingin tahu. Tampaknya prasasti penekan penjara itu tidak bisa dianggap remeh. Asal-usulnya sangat mengejutkan. Lu Ming tidak melepaskan fungsi sebenarnya dari prasasti penekan penjara. Apa yang dia keluarkan kemungkinan besar hanyalah puncak gunung es. Prasasti penekan penjara dapat menyerang musuh dengan sendirinya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Aneh, mungkinkah pihak lain telah mempraktikkan metode kultivasi yang jahat? Tapi saya pernah bertemu dengan para penggarap jahat, setan, dan bahkan hantu sebelumnya, namun tidak satupun dari mereka yang menunjukkan fenomena aneh seperti itu. Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Dia merasa bahwa tidak sesederhana pihak lain mengembangkan teknik budidaya cara jahat yang menyebabkan prasasti penekan penjara menyerang musuh. Pasti ada alasan lain, tapi Lu Ming belum mengetahui alasannya. Kembali ke benua reruntuhan surgawi, pria kekar dari Sekte Dewa mengatakan bahwa Sekte Dewa memiliki pecahan prasasti penekan penjara. Itu seharusnya benar. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan pecahan itu. Lu Ming merenung dalam hatinya. Namun, Sekte Tianshen sangatlah kuat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kekuatan Sekte Tianshen secara keseluruhan mungkin adalah yang terkuat di antara 13 sekte teratas di wilayah Chang. Akan sangat sulit untuk mendapatkan pecahan prasasti penekan penjara. Tatapan Lu Ming tiba-tiba beralih ke tempat di mana tubuh sesepuh kerangka itu dihancurkan. Tetua kerangka itu hampir tidak meninggalkan apapun, dan dia juga tidak memiliki cincin penyimpanan. Namun, Lu Ming menemukan selembar kertas hitam melayang ke bawah. Lu Ming menyingkirkan garis keturunan prasasti penekan penjara dan muncul di samping kertas dalam sekejap. Dia meraih kertas itu. Teknik rahasia. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kertas dan menyadari bahwa itu adalah keterampilan rahasia. Ayo tinggalkan tempat ini. Lu Ming menyimpan kertas itu. Dengan kepakan sayap hitamnya, dia menembus kehampaan dan meninggalkan tempat ini. Pertarungan tadi mungkin telah menarik perhatian para ahli di dekatnya. Ratusan ribu mil jauhnya, Lu Ming menemukan sebuah gua rahasia dan berjalan masuk. Duduk bersila di gua tempat tinggalnya, Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu permata mentah muncul. Kekuatan melahap meledak dan melahap ki asli batu permata mentah. Dia mulai memperbaikinya dan memulihkannya. Beberapa jam kemudian,
Inti esensial Lu Ming telah pulih sepenuhnya dan sirkulasi inti esensialnya sangat lancar. Itu kental dan halus, mencapai puncaknya. Aku akan menerobos. Wajah Lu Ming menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika dia berada di lembah Dewa Naga, dia telah memurnikan 3 buah kerajaan. Baik ranah maupun budidayanya telah mencapai puncak ranah bela diri kerajaan tingkat pertama, hanya selangkah lagi dari tingkat kedua. Setelah periode waktu ini dan pertarungan dengan sesepuh kerangka, potensinya telah ditekan. Sekarang, dia akhirnya akan menerobos. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan batu dao surgawi muncul. Ia kemudian terbang di atas kepala Lu Ming dan melayang di atasnya, menyebarkan gumpalan aura dao surgawi. Lu Ming mulai berkultivasi dengan tenang. Beberapa hari kemudian, tubuh Lu Ming memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Ki asal antara langit dan bumi melonjak menuju Lu Ming dan dimakan olehnya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga mengeluarkan tumpukan batu mentah kelas menengah untuk membantu budidayanya. Saat batu kasar itu terus-menerus dilahap, aura Lu Ming meroket. Alam Kaisar bela diri tingkat kedua. Lu Ming akhirnya membuat terobosan lain. Domain kekacauannya telah ditingkatkan ke level 2, dan budidayanya juga telah menembus ke ranah bela diri kerajaan tingkat kedua. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Namun, Lu Ming tidak mengakhiri kultivasinya. Dia terus menstabilkan budidayanya. Setelah 3 hari, Lu Ming akhirnya mengakhiri kultivasinya. Kultivasinya di alam bela diri kerajaan tingkat kedua telah sepenuhnya stabil. Mari kita lihat teknik rahasia apa yang ditinggalkan lelaki tua kerangka itu. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan selembar kertas yang ditinggalkan oleh sesepuh kerangka dan mulai membaca. Kertas hitam itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu sangat fleksibel dan keras. Tangannya terasa ringan. Lu Ming menyuntikkan inti esensialnya dan baris kata-kata kecil dan padat muncul di kertas. Keterampilan rahasia serangan jiwa, teknik pedang yang saleh. Setelah beberapa lama, Lu Ming meletakkan kertas itu, sedikit kegembiraan di matanya. Teknik serangan jiwa dicatat di kertas. Menurut catatan, jiwa seseorang akan ditempa dan diperkuat dengan mempraktikkan teknik rahasia ini. Pada saat yang sama, seseorang dapat menggunakan metode khusus untuk memadatkan kekuatan jiwanya menjadi pedang dewa dan melancarkan serangan yang dapat menyerang jiwa orang lain. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan serangan dari sesepuh kerangka itu. Mata tetua kerangka itu akan memancarkan cahaya hitam yang menyerang jiwanya seperti pedang dewa. Itu sangat kuat. Ini adalah harta tak ternilai yang tidak bisa dibeli di dunia luar. Itu bisa meredam jiwa, meningkatkan kekuatan jiwa, dan bahkan melancarkan serangan jiwa. Ini sangat cocok untuk Lu Ming. Jiwanya telah dimurnikan oleh bel kesengsaraan penyempurnaan dunia. Itu rusak dan kemudian dibangun kembali. Kekuatan jiwanya puluhan kali lebih kuat dari orang biasa. Jika dia mengembangkan teknik pedang dewa, serangan jiwanya akan sangat kuat. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming mulai mempelajarinya. Bab 1468 Orang Suci Nianxing. Waktu berlalu. Kultivasi tidak mengenal waktu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Suara mendesing. Lu Ming, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya hitam keluar dari matanya. Seperti 2 pedang dewa hitam, pedang itu menembus ke depan dan terbang beberapa ratus meter sebelum menghilang ke dalam dinding gua. Teknik pedang yang saleh sangat misterius. Saya belum menguasainya. Menurut catatan, ketika saya mencapai level tinggi, saya bisa menjadi tidak terlihat. Dengan teriakan, aku bisa menghancurkan jiwa lawanku dan membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak. Lu Ming bergumam. Semakin dia berkultivasi, semakin dia merasa bahwa teknik pedang surgawi itu tidak dapat diduga. Dia teringat saat kepala keluarga Feng membawa mereka menemui lelaki tua kerangka itu. Duan Yan dan Fu Xing tewas karena teriakan lelaki tua kerangka itu. Pasti kemampuan inilah yang menghancurkan jiwa mereka dengan sebuah teriakan. Adapun tuan kedua dan tuan ketiga keluarga Feng, jiwa mereka pasti telah hancur, sehingga tidak ada luka di tubuh mereka. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Teknik pedang surgawi pasti akan menjadi salah satu kartu asnya di masa depan. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari setengah bulan. Saatnya untuk kembali. Lu Ming berjalan keluar gua dan melihat ke kejauhan. Yang terlihat di matanya adalah gunung yang luas. Dia menemukan bahwa dia tersesat dan tidak tahu di mana dia berada. Ketika tetua kerangka mengejarnya,
dia secara acak memilih arah untuk melarikan diri dan tidak memperhatikan kemana dia pergi. Saya menemukan tempat dengan orang-orang dan menanyakannya. Lu Ming melonjak ke langit dan menghilang. Setengah jam kemudian, sebuah kota muncul di hadapan mereka. Lu Ming terbang ke kota, dan tidak lama kemudian, dia terbang lagi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan benar-benar datang ke wilayah Sekte Iblis Tianyu. Lu Ming bergumam, Sekte Iblis Tianyu. Dia memikirkan Xian Yanxing. Karena aku di sini, aku akan pergi menemui King kecil dan melihat bagaimana keadaannya. Mengapa kamu tidak memasuki alam rahasia Kaisar Agung? Lu Ming memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Dia kemudian bergerak dan terbang ke arah Sekte Iblis Langit sesuai dengan informasi yang baru saja dia peroleh. Lu Ming terbang dengan kecepatan penuh. Setelah lebih dari 1 hari, pegunungan mulai terlihat di depan. Itu semua adalah Gunung Iblis. Gunung-gunung iblis yang tingginya puluhan ribu kaki pecah ke langit, dan wilayah ini dipenuhi dengan ki iblis yang bergulir. Ini adalah gerbang utama Sekte Iblis Tianyu. Ketika Lu Ming terbang mendekat, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di kedalaman gunung iblis yang luas, ada pilar ki iblis yang melonjak ke langit. Itu sangat besar, bahkan lebih besar dari banyak gunung iblis. Mungkinkah ki iblis di sini semua karena pilar ki iblis itu? Lu Ming bergumam dalam hatinya dan terus terbang. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dan 2 sosok muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Kedua pemuda itu berusia 20-an. Mereka mengenakan jubah hitam dan membawa pedang setan di punggung mereka. Ada pola setan di antara alis mereka. Seorang murid Sekte Iblis Tianyu. Berhenti, Sekte Iblis Tianyu ada di depan. Kamu di sini untuk apa? Petik 2. Salah satu pemuda bertanya. Kalian berdua terlalu sopan. Saya di sini untuk mencari seseorang. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Oh, mencari seseorang. Apakah Anda mencari murid Sekte Iblis Tianyu saya? Katakan padaku, siapa namamu? Mungkin aku bisa membantumu bertanya. Seorang pemuda berkata, namanya Xian Yanxing. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang dia. Petik 2. Kata Lu Ming. Apa, kamu sedang mencari gadis suci? Ekspresi kedua pemuda itu tiba-tiba berubah dan mereka berteriak dengan suara pelan. Gadis suci. Lu Ming tercengang. Bagaimana Xian Yanxing menjadi orang suci dari Sekte Iblis Tianyu? Dia ingat bahwa Xian Yanjun telah menjadi perawan suci Sekte Tian Shen setelah bergabung dengannya. Mungkinkah Xian Yanxing juga menjadi perawan suci dari Sekte Iblis Tianyu? Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di benak Lu Ming. Berat, kamu harus pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Pemuda di sebelah kiri berkata dengan suara dingin. Mengapa demikian? Saya benar-benar mencari Nianxing. Kata Lu Ming. Beraninya kamu memanggil orang suci itu dengan namanya. Kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Anda hanya seorang seniman bela diri kerajaan LV2 dan Anda ingin dekat dengan orang suci. Bermimpilah. Pemuda di sebelah kiri memarahi. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata, saya, orang suci Anda, teman lama datang dari tempat yang sama. Dari tempat yang sama. Kedua pemuda itu tercengang. Pemuda di sebelah kanan berkata, Anda berasal dari benua hutan belantara surgawi. Petik 2. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Kedua pemuda itu saling memandang dan salah satu dari mereka berkata, Nak, sebaiknya kamu tidak berbohong kepada kami, atau kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Selain itu, kamu dan orang suci itu berasal dari tempat yang sama, jadi apa hubunganmu dengannya? Orang suci itu sangat sibuk dan perlu berkultivasi dalam pengasingan. Kami bisa melaporkan hal ini ke atasan, tapi kalau kami tahu kamu berbohong, kamu tahu konsekuensinya, Nak. Saya pacar Nianxing. Setelah merenung sejenak, kata Lu Ming. Apa, beraninya kamu, Nak, kamu sedang mencari kematian. Kedua pemuda itu berteriak ketika mendengar itu. Mereka memelototi Lu Ming dengan niat membunuh. Berat. Beraninya kamu mencemarkan nama baik gadis suci. Kamu layak mati. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah seekor semut. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah pacar orang suci itu. Jangan pergi hari ini. Kedua pemuda itu berteriak dengan dingin. Mereka menghunuskan pedang iblis mereka dan aura dingin menyelimuti Lu Ming. Keduanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Lu Ming mengerutkan kening, semua yang saya katakan adalah benar.
Anda dapat mengunggahnya ke orang suci Anda. Katakan saja Luming ada di sini untuk menemuinya. Dia tentu saja akan mengetahuinya. Kamu sedang mencari kematian. Anda masih berani berbicara omong kosong. Membunuh. Pemuda di sebelah kiri berteriak. Pedang iblis di tangannya menebas Luming. Pada saat yang sama, pedang iblis pemuda di sebelah kanan juga menebas dengan keras, mengarah ke kepala Luming. Sepertinya dia ingin membunuh Luming. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mengayunkannya kedua bilah iblis. Dentang, dentang, pedang iblis itu bergetar, dan kekuatan mengerikan mengalir masuk. Tubuh kedua pemuda itu bergetar, dan mereka terpaksa mundur. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur puluhan langkah, menyebabkan udara bergemuruh. Beraninya kamu melawan. Kamu sedang mencari kematian. Jangan berani-berani meninggalkan tempat ini hari ini. Kedua pemuda itu berteriak. Kalian berdua? Luming bertanya dengan baik dan mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu ingin membunuhku. Sungguh tidak masuk akal. Luming berkata dengan dingin. Jika bukan karena mereka berada di sekte iblis Tianyu, mereka berdua pasti sudah mati sekarang. Kebenaran apa? Omong kosong *T. Kamu menghina gadis suci. Salah satu dari mereka berteriak. Bas. Pada saat ini, seberkas cahaya iblis bersinar, dan seorang pemuda lainnya muncul. Apa yang sedang terjadi? Pemuda ini meletakkan tangannya di belakang punggung, dan matanya seperti kilat. Auranya berkali-kali lebih kuat dari dua penjaga muda itu. Kakak senior Jin Yu, kamu datang tepat pada waktunya. Ada seorang pria bejat di sini yang sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah pacar orang suci Xian Yanxing. Salah satu pemuda itu berteriak. Apa? Mata pemuda bernama Jin Yu itu tiba-tiba berubah dingin. Niat membunuh yang dingin meledak dan menyelimuti Luming. Kamu hanyalah seekor semut. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah pacar orang suci itu. Kamu akan mati atas apa yang kamu katakan. Bulu emas melangkah maju, dan aura kuatnya menekan ke arah Luming. Alam kerajaan bela diri puncak LV4. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV4. Bab 1469 Pertemuan. Bocah, berlututlah sekarang dan tampar dirimu 200 kali, dan aku akan membiarkanmu mati utuh. Jin Yu menatap Luming dengan tatapan angkuh. Sungguh sebuah lelucon. Nianxing dan saya sudah menjadi pasangan. Kami sudah bersama selama bertahun-tahun. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Luming berkata dengan dingin. Menghadapi pertanyaan seperti itu, bagaimana Luming bisa menghindarinya? Dia tahu bahwa para pemuda ini memiliki pendapat berbeda tentang Xian Yanxing. Oleh karena itu, dia tidak akan menghindarinya. Dia ingin semua orang tahu bahwa Xian Yanxing adalah pacarnya. Membunuh. Jin Yu berteriak dan menekan telapak tangannya ke bawah. Ledakan. Jejak telapak tangan iblis yang besar menekan Luming dengan kekuatan yang mengejutkan. Saat itu, Master Klan Feng juga berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV4, namun kekuatannya jauh lebih lemah daripada Jin Yu. Orang ini jelas merupakan favorit surga. Merusak. Luming bergumam dan menusukkan tombak panjang di tangannya. 13 serangan bermuatan. Suara mendesing. Cahaya tombak menembus udara dan menusuk cetakan telapak tangan iblis itu. 4 kekuatan di ujung tombak tiba-tiba meledak dengan daya tembus yang luar biasa. Itu menembus cetakan telapak tangan iblis, mengubahnya menjadi ki iblis dan menghilang. Kamu hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Kamu punya kekuatan, tapi kamu tetap harus mati. Mata Jin Yu dingin saat auranya menjadi semakin kuat. Demonik ki mulai terbakar seperti api. Berhenti. Pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Jin Yu tercengang. Dia berbalik dan ekspresinya berubah. Dia membungkuk dan berkata, Jin Yu menyapa gadis suci. Bawahan ini memberikan penghormatan kepada gadis suci. Kedua pemuda sebelumnya juga membungkuk. Gadis suci. Luming mengalihkan pandangannya. Seorang wanita melangkah di udara. Dia mengenakan jubah hitam panjang, memiliki sosok anggun, dan kulit putih. Dia sangat cantik. Namun, itu bukanlah Xian Yanxing. Itu adalah wanita asing. Jelas sekali bahwa ada lebih dari satu orang suci di sekte iblis Tianyu. Itu normal. Banyak sekte yang memiliki gelar seperti gadis suci, putra suci, dan zonzi.
Orang-orang ini adalah jenius sekte yang paling berbakat dan memiliki potensi untuk mewarisi posisi pemimpin sekte di masa depan. Namun, biasanya ada lebih dari satu orang. Beberapa sekte memiliki 2, 3, atau bahkan lebih. Masing-masing dari mereka sangat berbakat dan bersaing satu sama lain. Orang terkuat akan mewarisi posisi master sekte. Wanita itu melangkah ke udara dan mendatangi Lu Ming. Apa yang terjadi? Perawan suci Liu Yu, ada pria bejat di sini yang mengaku sebagai pacar perawan suci Nianxing, aku akan membunuhnya. Jin Yu berkata dengan hormat. Meskipun budidayanya tidak buruk, dia masih sangat hormat dan takut di depan Liu Yu. Pacar Nianxing. Menarik. Mata Liu Yu berkedip dan sudut mulutnya membentuk senyuman yang tak bisa dijelaskan. Dia memandang Lu Ming dan berkata, apakah kamu benar-benar pacar Nianxing? Itu benar. Apakah itu benar atau tidak? Anda akan mengetahuinya begitu Anda melihat Nianxing. Kata Lu Ming. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Tetapi Anda harus tahu bahwa jika Anda berbohong, sekte iblis Tian Yu akan menjadi kuburan Anda. Mata Liu Yu menunjukkan sedikit niat membunuh. Aku hanyalah kaisar bela diri tingkat kedua. Bagaimana aku bisa memiliki keberanian seperti itu? Petik 2. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, aku akan membawamu ke Nianxing. Liu Yu berkata, gadis suci. Ekspresi Jin Yu berubah. Diam, apakah Anda keberatan dengan keputusan saya? Liu Yu dengan dingin menatap Jin Yu, menyebabkan dia berkeringat dingin. Dia segera menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ayo pergi. Liu Yu mengambil langkah ringan dan melangkah ke udara saat dia menuju ke kedalaman sekte iblis Tian Yu. Lu Ming mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, beberapa orang memandang Lu Ming dengan heran. Namun, ketika mereka melihat orang yang memimpin adalah Liu Yu, tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah melintasi gunung iblis satu demi satu, ki iblis di depan mereka semakin tebal. Dengan sangat cepat, mereka tiba di gunung iblis yang sangat besar dan mendarat di depan sebuah istana besar. Tempat ini adalah kediaman Nianxing. Liu Yu berkata. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak bertemu si Nianxing selama lebih dari setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya setelah mereka berpisah di benua reruntuhan surgawi. Perawan suci Liu Yu, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang? Seorang wanita parubaya muncul di depan Liu Yu dan membungkuk sedikit. Tolong sampaikan pesan bahwa seorang teman lama ada di sini untuk menemui Nianxing. Liu Yu berkata dengan suara lembut. Seorang teman lama. Apakah ini orangnya? Wanita parubaya itu memandang Lu Ming. Itu benar. Ini Tuan Muda Lu Ming. Dia bilang dia adalah pacar Nianxing. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Pacar orang suci itu. Ekspresi wanita parubaya itu berubah, hanya kerajaan bela diri tingkat kedua, gadis suci Liu Yu. Apakah Anda melakukan kesalahan? Petik 2. Ini adalah sekte iblis Tian Yu. Saya tidak berpikir dia akan berani berbohong. Entah itu benar atau salah, biarkan Nianxing keluar dan melihatnya. Liu Yu berkata, mata wanita parubaya itu berkedip-kedip. Dia merenung sejenak dan berkata, baiklah, saya akan memberitahu orang suci. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya itu berbalik dan berjalan menuju istana. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh keluar dari aula dan muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, apakah itu benar-benar kamu? Suara terkejut terdengar. Sosok yang memikat berdiri di depan Lu Ming dan menatapnya dengan cermat. Nianxing, Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Setelah lebih dari setengah tahun, dia akhirnya melihat si Nianxing di benua Yuan. Setelah lebih dari setengah tahun, si Nianxing masih tetap cantik seperti biasanya. Faktanya, cahaya iblis di tubuhnya bahkan lebih kuat. Dia tampak memiliki pesona unik yang bisa membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat hanya dengan sekali pandang. Meskipun Liu Yu sama cantiknya, ketika dia berdiri di samping si Nianxing, dia tidak bisa memegang lilin padanya. Jarak di antara mereka melebar, dan mata semua orang secara alami beralih dari Liu Yu ke si Nianxing. Mata Liu Yu bersinar karena cemburu, tapi dia masih tersenyum. Adik junior Nianxing, pria ini bilang dia pacarmu. Sepertinya dia tidak berbohong. Tidak buruk. Si Nianxing mengangguk. Hehehe, kalau begitu aku harus memberi selamat pada suster junior Nianxing. Tapi kakak senior agak aneh. Budidaya pacarmu terlalu rendah. Dia hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat kedua. Saat ini,
Liu Yu berhenti. Ada sedikit nada mengejek dalam nada bicaranya. Dalam hatiku, bakat Lu Ming jauh lebih kuat dari bakatmu. Tidak akan lama lagi dia akan melampauimu. Baiklah, kakak senior, silakan pergi. Suara Xian Yanxing dingin, seolah-olah dia memiliki hubungan buruk dengan Liu Yu. Hehehe, kakak muda, aku pamit dulu. Liu Yu tersenyum dan pergi. Lu Ming, ikut aku. Xian Yanxing menarik tangan Lu Ming dan memasuki aula. Di belakang aula, ada halaman yang elegan. Xian Yanxing bersandar di bahu Lu Ming. Lu Ming melingkarkan lengannya di pinggang Xian Yanxing dan mencium bibir merahnya. Adegan itu dipenuhi kehangatan. Setelah sekian lama, bibir mereka terpisah. Mereka berdua meringkuk satu sama lain dan saling menceritakan isi hati mereka. King kecil, bagaimana kamu bisa menjadi orang suci dari Sekte Iblis Tian Yu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 1470 pamer. Setelah saya datang ke Sekte Iblis Tian Yu, saya tidak sengaja mengalami konflik dengan orang lain. Aku bertengkar hebat, tapi tuanku menyukaiku. Tuanku adalah ketua sekte dari Sekte Iblis Tian Yu, dan dia menganggapku sebagai murid sejati. Kemudian, saya diuji untuk memiliki tubuh iblis bawaan yang langka, jadi saya dinobatkan sebagai perawan suci Sekte Iblis Tian Yu. Xian Yanxing menjelaskan, tubuh iblis bawaan. Apakah itu sejenis tubuh roh bawaan? Petik 2. Hati Lu Ming tergerak. Ini adalah sebuah kemungkinan. Di benua hutan belantara surgawi, tingkat budidayanya terlalu rendah. Beberapa talenta yang menantang surga tidak dapat ditemukan atau ditemukan. Namun, berbeda di benua Yuan. Terlebih lagi, ada banyak jenis tubuh roh bawaan. Misalnya, tubuh spiritual bawaan Yin Feng dianggap yang terburuk di antara tubuh spiritual bawaan. Setelah menerobos ke alam kaisar bela diri, dia hanya bisa berubah menjadi tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Beberapa tubuh spiritual bawaan yang kuat bisa berubah menjadi tubuh spiritual bumi kelas menengah atau bahkan kelas superior, atau bahkan lebih kuat. Tubuh iblis bawaan Xian Yanxing mungkin luar biasa, itulah sebabnya dia dinobatkan sebagai perawan suci dari Sekte Iblis Tian Yu. Selain itu, Lu Ming memperhatikan bahwa kultivasi Xian Yanxing lebih tinggi daripada miliknya. Dia telah mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat ketiga dan hanya selangkah lagi dari tingkat keempat. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa Xian Yanxing tidak pergi ke alam rahasia Kaisar Agung. Kemungkinan besar Xian Yanxing telah menerobos ke alam Kaisar bela diri dan tidak dapat memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Setelah itu, Lu Ming secara singkat menceritakan pengalamannya selama ini. King kecil, Liu Yu sepertinya tidak cocok denganmu. Lu Ming bertanya, itu benar. Dia dan saya sama-sama orang suci dan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Master Sekte masa depan dari Sekte Iblis Tian Yu. Dia membawamu ke sini menemuiku untuk merusak reputasiku. Dia tidak punya niat baik. Xian Yanxing menjelaskan, meskipun tidak ada aturan di Sekte Iblis Tian Yu yang menyatakan bahwa orang suci tidak boleh berinteraksi dengan orang lain, dalam keadaan normal, diharapkan orang suci tersebut akan mencoba untuk tidak berinteraksi dengan orang lain sebelum menerobos ke alam suci karena hal itu akan mengalihkan perhatiannya. Liu Yu sengaja membawa Lu Ming untuk mencari Xian Yanxing. Dia ingin memberitahu yang lain bahwa Xian Yanxing punya pacar dan mereka berkencan. Dengan cara ini, Xian Yanxing akan memberikan kesan buruk pada petinggi Sekte Iblis Tian Yu. Peluangnya untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin sekte akan berkurang. Inilah tujuan Liu Yu membawa Lu Ming masuk. Bibir Xian Yanxing membentuk senyuman, jika dia ingin bersaing memperebutkan posisi Master Sekte, biarlah. Lagi pula aku tidak peduli dengan posisi Master Sekte. King kecil, apakah kamu punya hati atau tidak, kamu tetap harus berhati-hati di masa depan. Lu Ming prihatin. Ya saya tahu. Xian Yanxing mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar. Pada saat ini, berita bahwa seorang pria aneh di alam bela diri kerajaan LV2 adalah pacar dari orang suci, Xian Yanxing, menyebar ke seluruh Sekte Iblis Tian Yu, menyebabkan keributan besar. Preman kerajaan bela diri tingkat kedua sebenarnya adalah pacar orang suci. Ini tidak masuk akal. Seekor kodok menginginkan daging angsa. Saya ingin dia memahami bahwa dia tidak layak menjadi orang suci. Suara para pemuda itu dipenuhi amarah dan kecemburuan. Tentu saja, Xian Yanxing dan Lu Ming tidak mengetahui hal ini. Keduanya masih dalam keadaan mesra. Beberapa jam kemudian, Lu Ming,
jarang sekali kamu datang ke Sekte Iblis Tian Yu. Aku akan mengajakmu berkeliling. Ada beberapa tempat di Sekte Iblis Tian Yu yang tidak buruk. Kata Xian Yanxing. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Keduanya berjalan keluar istana, bergandengan tangan, dan berjalan di sekitar Sekte Iblis Tian Yu. Namun, dia dihentikan oleh seorang pemuda setelah beberapa saat. Fanatik yang berani, beraninya kamu mengambil kebebasan dengan gadis suci, kamu pantas mati. Pria muda itu berteriak. Ketika dia melihat Lu Ming dan Xian Yanxing berpegangan tangan, matanya terbakar karena cemburu. Xian Yanxing adalah legenda di Sekte Iblis Tian Yu. Dia berasal dari benua kecil dan direkrut oleh utusan Sekte Iblis Tian Yu. Begitu dia tiba, dia diterima sebagai murid sejati oleh Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu. Belakangan, diketahui bahwa dia memiliki tubuh iblis bawaan yang langka dan dia segera dianugerahi gelar orang suci. Terlebih lagi, Xian Yanxing sangat cantik. Beberapa wanita cantik di Sekte Iblis Tian Yu tidak bisa tidak pucat jika dibandingkan. Secara alami, Xian Yanxing menjadi dewi di hati banyak pemuda di Sekte Iblis Tian Yu. Namun, Xian Yanxing memiliki kepribadian yang dingin. Dia memperlakukan semua orang dengan tatapan dingin dan temperamen yang aneh. Tidak ada pemuda yang bisa membuatnya tersenyum. Tapi sekarang, pacar Xian Yanxing tiba-tiba muncul, dan dia bahkan berpegangan tangan dengan Xian Yanxing. Hal ini membuat pemuda tersebut sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia sangat cemburu sampai dia hampir muntah darah. Enyah, suara dingin Xian Yanxing keluar dari mulutnya. Gadis suci, orang ini tidak berguna. Anda harus berpikir dua kali dan jangan tertipu. Pemuda itu meraung. Tersesat, waktumu hanya 3 tarikan napas. Xian Yanxing berkata dengan dingin saat aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Ekspresi pemuda itu jelek. Dia melirik Lu Ming, lalu berbalik dan pergi. King kecil, sepertinya kamu sangat populer di Sekte Iblis Tian Yu. Lu Ming bergumam. Xian Yanxing memutar matanya ke arah Lu Ming dan tersenyum genit. Jika para pemuda dari Sekte Iblis Tian Yu melihat Xian Yanxing seperti ini, mereka mungkin akan tercengang. Apa yang salah? Kau cemburu. Merasakan tekanan. Saya memiliki banyak pelamar di Sekte Iblis Tian Yu, termasuk para jenius dari sekte lain. Beberapa dari mereka bahkan berada di puncak alam kaisar bela diri. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Aku sedikit cemburu, tapi aku tidak stres. Saya sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Dalam beberapa tahun, mereka tidak akan menjadi tandinganku. Lu Ming tersenyum, penuh percaya diri. Benar-benar tidak tahu malu. Xian Yanxing tersenyum, tapi wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melihat ke depan. Di depannya, seberkas cahaya melintas di langit. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming dapat melihat bahwa mereka adalah pemuda, semuanya terbang ke arahnya dengan marah. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung, kamu bilang aku sombong. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu betapa sombongnya aku. Dengan itu, Lu Ming melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing dan menariknya ke dalam pelukannya. Beraninya kamu, lepaskan tanganmu yang bau. Semut rendahan, beraninya kamu. Aku akan melumpuhkan tanganmu. Berangkat. Sekelompok pemuda muncul di depan Lu Ming dan Xian Yanxing. Ketika mereka melihat Lu Ming sedang memeluk Xian Yanxing, mata mereka hampir menyemburkan api. Wajah mereka memerah karena marah, dan mereka ingin memakan Lu Ming hidup-hidup. Sungguh menjijikkan. Orang suci yang suci, mulia, dan agung serta perkasa sebenarnya ada di pelukan pria ini. Memikirkan hal ini, mereka berharap bisa memotong Lu Ming menjadi beberapa bagian. Kalian semua, pergilah. Bukan hakmu untuk ikut campur dalam urusanku. Xian Yanxing memarahi dengan dingin. Gadis suci, kamu masih muda. Jangan tertipu oleh pria ini. Itu benar. Anda memiliki bakat yang tak tertandingi, yang jarang terjadi di dunia. Anda harus menemukan pria dengan bakat yang sama sampai saat ini. Misalnya, saya. Pria ini hanyalah sampah kerajaan bela diri tingkat 2. Para pemuda itu angkat bicara satu persatu. Jie Iblis. Lu Ming memperhatikan wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Itu adalah Mo Jie. Dia adalah pemimpin Sekte Iblis Tian Yu yang telah memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Bab 1471 Satu langkah, kalah. Mo Jie mencibir di tengah kerumunan. Dia melangkah keluar dan berteriak,
Luming, saya tahu bahwa Anda dan orang suci itu berasal dari benua kecil yang sama dan Anda sudah saling kenal sejak lama. Namun, bakat orang suci itu belum ditemukan di benua kecil itu. Jadi, basis kultivasi Anda tampaknya layak untuk orang suci. Namun, sekarang bakat gadis suci telah berkembang, dia adalah orang yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda darimu. Perbedaan antara kamu dan gadis suci terlalu besar. Jika kau berakal sehat, tinggalkan gadis suci sendirian dan jangan tunda dia. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Dengan kata lain, kamu mengatakan bahwa kamu sangat kuat dan berbakat. Tentu saja, bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Seseorang mencibir sebagai tanggapan. Hehe, Luming mengungkapkan senyuman menghina dan berkata, aku, Luming, telah bangkit dari benua hutan belantara dewa, sebuah benua kecil yang terpencil. Saya berusia 26 tahun sekarang, dan kultivasi saya berada di alam kaisar bela diri tingkat kedua. Adapun Anda mengaku sebagai kebanggaan surga dan lahir di benua Yuan. Di bawah lingkungan yang baik, pada usia ini, kultivasi Anda hanya pada level Anda. Bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk bertindak begitu tinggi dan perkasa di hadapanku? Jika kamu memberiku waktu beberapa tahun, aku pasti akan menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku. Suara Luming nyaring dan kuat. Itu menyebar jauh dan luas, menyebabkan para jenius muda dari Sekte Iblis Tian Yu memiliki ekspresi buruk. Arogan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan menginjak-injak kami di bawah kakimu. Dia adalah seorang raja di pulau liar dan berpikir dia bisa melakukan hal yang sama di benua Yuan. Dia benar-benar melihat ke langit dari posisi yang lebih rendah dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Semua pemuda berteriak. Bahkan ada satu orang yang mengambil langkah besar ke depan, melepaskan auranya sambil berteriak dengan marah. Nak, aku juga berada di alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Apakah kamu berani melawanku? Petik 2. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Luming melepaskan Xian Yanxing dan melangkah keluar. Nak, meskipun kita berada di level yang sama, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan tempur. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Mati. Pemuda itu berteriak dengan dingin. Demonic Ki melonjak ke langit. Dia seperti dewa setan. Dengan lambaian tangannya, cahaya iblis yang menakutkan menebas ke arah Luming. Enyah. Mata Luming bagaikan kilat saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Langkah menghentak surga 9 naga. Sekarang, Luming telah mengembangkan 9 langkah-langkah surgawi naga ke puncaknya. Langkah biasa seperti 9 naga menginjak-injak langit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan. Luming mengambil langkah di udara dan kehampaan bergetar. Kemudian, raungan naga mengguncang 9 langit. 9 naga terbang dari bawah kaki Luming dan menerkam ke arah lawan. Cahaya iblis pihak lain langsung dihancurkan oleh 9 naga, dan kemudian menghantam tubuh pihak lain dengan keras. Pihak lain mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tulang-tulang di tubuhnya retak. Tubuhnya terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Ia terbang lebih dari 1000 meter sebelum akhirnya berhenti. Ketidakpercayaan tercermin di matanya. Dikalahkan dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin? Dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa sulit untuk menanggungnya. Beberapa saat yang lalu, dia bertindak sangat tinggi dan perkasa, ingin mengajari Luming, seekor semut dari Pulau Savage, sebuah pelajaran atas nama kebanggaan benua Yuan. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun level mereka sama, dia akan memberitahu Luming apa itu kekuatan tempur dan mengalahkannya dalam 10 gerakan. Namun, dia dikalahkan oleh Luming dalam satu gerakan. Menanggapi apa yang baru saja dia katakan, dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia berharap bisa menemukan celah dan bersembunyi di dalamnya. Ekspresi pemuda lain dari Sekte Iblis Langit berubah. Pemuda sebelumnya memiliki tubuh spiritual bumi tingkat rendah dan kekuatan tempurnya dapat menghancurkan seniman bela diri lain dengan level yang sama. Namun, dia dikalahkan oleh Luming dalam satu gerakan. Hal ini membuat mereka mengevaluasi kembali Luming. Siapa lagi yang ingin bertarung? Kultivasi saya berada pada tahap awal alam kaisar bela diri tingkat kedua. Kalian semua yang berada di atau di bawah alam kaisar bela diri tingkat keempat bisa datang dan melawanku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan berbalik dan pergi. Tatapan Luming menyapu seluruh pemandangan dan suaranya terdengar dari jauh.
Apa, siapapun yang berada di atau di bawah alam kaisar bela diri tingkat keempat dapat bertarung. Betapa sombongnya, betapa sombongnya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Para pemuda dari Sekte Iblis Tian Yu meraung. Lu Ming sebenarnya mengatakan bahwa siapapun di alam bela diri kerajaan tingkat keempat atau di bawahnya dari Sekte Iblis Tian Yu bisa bertarung. Ia masih berada pada tahap awal alam bela diri kerajaan tingkat 2, namun ia berani mengatakan bahwa alam bela diri kerajaan tingkat 4 milik Sekte Iblis Zhan Tianyu adalah arogan yang tak dapat dipercaya. Nak, jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu mengalahkan seseorang di level yang sama, aku akan melawanmu. Kamu mendekati kematian. Seorang pria muda berteriak dan melangkah keluar. Aura yang kuat meledak, membentuk awan iblis yang menutupi kekosongan. Orang ini memiliki budidaya alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Bang, 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 Lu Ming sangat lugas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan itu masih merupakan langkah menghentak surga 9 naga. Dengan setiap langkah yang diambil Lu Ming, langit bergemuruh, seolah-olah ada raksasa yang berjalan di langit. Dalam sekejap, dia mengambil 9 langkah berturut-turut, dan 9 naga besar terbang keluar dan menerkam ke arah pihak lain. Merusak. Pihak lain meraung keras. Kekuatan iblisnya sangat besar dan perkasa. Dia melancarkan lusinan pukulan berturut-turut, dan sinar tinju hitam diledakkan ke arah Lu Ming. Namun, 9 naga menerkam, dan pancaran tinju itu runtuh. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bang! Sama seperti pemuda di depannya, 9 naga menerkam tubuh pemuda itu. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Langkah lain, sama seperti pemuda sebelumnya, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Tampaknya tidak ada perbedaan antara alam kaisar bela diri tingkat ketiga dan tingkat kedua. Satu-satunya perbedaan adalah Lu Ming telah mengambil beberapa langkah lagi. Para pemuda dari Sekte Iblis Tian Yu saling memandang dengan kaget. Kekuatan tempur Lu Ming sebenarnya sangat menakutkan. Apakah ini masih orang dari Pulau Savage? Di belakang mereka, Xian Yanxing tersenyum. Lu Ming menjadi lebih kuat. Mungkin dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan tadi. Itu hanya unjuk kekuatan. Suara dingin terdengar dari kerumunan. Itu adalah Iblis Jie. Mata banyak orang berbinar. Mungkin itu benar. Mungkin, langkah Lu Ming barusan tampak sederhana, tetapi kemungkinan besar dia telah menggunakan seluruh kekuatan dan kartu trufnya untuk mengalahkan lawannya dan menang. Mungkin, kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai batasnya. Pasti itulah masalahnya, pikir banyak orang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menerima bahwa semut rendahan dari Pulau Barbar memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Moji, lawanku yang kalah, apakah kamu berani keluar dan bertarung? Lu Ming menatap Iblis Jie dan berkata dengan dingin. Wajah Iblis Jie menjadi gelap. Di alam rahasia Kaisar Agung, dia memang pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya. Dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Mo Jie, lanjutkan. Biarkan anak ini mengetahui kekuatan sebenarnya dari paragon Sekte Iblis Tian Yu kami. Itu benar. Dengan kekuatan tempurmu, kamu dapat dengan mudah menjatuhkannya. Para pemuda lain dari Sekte Setan Tian Yu berbicara, menyebabkan ekspresi Mo Jie menjadi lebih suram. Apa yang salah? Anda tidak berani melawan saya. Haruskah aku mengaku kalah saja? Juga, kalian semua bisa tersesat. Lu Ming mencibir. Arogan. Demonik Jie, beri dia pelajaran yang bagus. Seorang pria muda sangat marah. Bang, bang. Moji melangkah maju dan menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Lu Ming, waktu telah berubah. Aku bisa mengalahkanmu sekarang. Ledakan. Aura kuat keluar dari tubuh Moji. Alam kerajaan bela diri puncak LV3. Hanya sesaat sejak berakhirnya alam rahasia Kaisar Agung, tetapi budidaya Moji telah mencapai puncak alam Kaisar bela diri tingkat ketiga. Bab 1472 Kemenangan Beruntun. Untuk sosok seperti Moji, dia telah terlalu banyak ditekan di alam maha tinggi di masa lalu. Begitu dia menerobos ke ranah Kaisar bela diri, budidayanya akan meningkat pesat. Namun, di puncak ranah bela diri kerajaan LV3, akumulasi sebelumnya hampir habis. Kemajuannya di masa depan akan melambat. Namun, ini cukup membuat Moji sangat percaya diri. Tingkat kultivasinya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, hampir 2 tingkat lebih tinggi.
Dengan setiap langkah yang diambil Mo Jie, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Tubuh iblisnya bersinar, dan ki iblis beredar. Mo Jie memiliki tubuh spiritual bumi tingkat menengah yang langka, dan budidayanya telah mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat ketiga. Dia lebih dari cukup untuk menekan anak ini. Aku hanya tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa diblokir anak ini dari iblis Jie. Beberapa pemuda dari sekte iblis Tian Yu mulai berdiskusi. Mo Jie, kamu sangat percaya diri, tapi aku harap kamu tidak seperti dua orang sebelumnya. Lu Ming tersenyum tipis. Dua pertandingan sebelumnya juga penuh percaya diri, namun hasilnya adalah kekalahan telak. Tinju setan gelap. Mo Jie tiba-tiba meraung dan menerkam Lu Ming seperti sambaran petir. Dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Kemanapun kekuatan tinju itu lewat, kekosongan itu bergetar, membawa serta badai yang mengerikan. Bagus. Lu Ming tersenyum tipis dan melayangkan pukulan juga. Berdebar. Tinju mereka bertabrakan dengan keras, seperti dua palu raksasa yang bertabrakan di udara. Demonic Ki melonjak. Saat kedua tinju bertabrakan, ekspresi Mo Jie berubah. Dengan erangan teredam, tubuhnya gemetar dan dia terbang jauh. Apa? Para pemuda lain dari sekte setan Tian Yu membelalakkan mata mereka. Dalam konfrontasi langsung, iblis Jie benar-benar dipaksa mundur. Demonic Jie adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi dia dipukul mundur oleh pukulan Lu Ming. Mungkinkah Lu Ming juga merupakan tubuh spiritual bumi tingkat menengah? Tubuh spiritual bumi kelas menengah dianggap sebagai tubuh spiritual langka di 13 sekte teratas di wilayah Azure. Segel kegelapan iblis. Mo Jie mundur 100 meter. Wajahnya gelap saat dia meraung ke langit. Demonic Ki meledak dari tubuhnya seperti api. Segala sesuatu dalam jarak 100 meter ditutupi oleh ki iblis. Jejak telapak tangan besar terbentuk di langit, menghalangi matahari dan membombardir Lu Ming. Kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan tempur Mo Jie memang sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari seniman bela diri tingkat ketiga kaisar bela diri dari sebelumnya. Entah itu kekuatan tubuh rohnya atau penggunaan teknik bela diri domainnya, keduanya sangat mengejutkan. Seorang ahli alam kaisar bela diri tingkat ketiga puncak biasa mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari Mo Jie dan akan terbunuh. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Bas! Lu Ming membubung ke langit, alam kekacauan menyelimuti dirinya. Dia melemparkan seni surgawi penekan penjara dan melemparkan pukulan. Tubuh Lu Ming tampak sangat kecil di hadapan cetakan telapak tangan iblis Mo Jie. Namun, ketika tinju Lu Ming mendarat di cetakan telapak tangan iblis, cetakan telapak tangan iblis itu segera runtuh. Lu Ming menginjak ki iblis dan berjalan menuju Mo Jie. Suara dinginnya terdengar, Mo Jie, apakah ini semua kekuatan tempurmu? Sungguh mengecewakan. Mustahil. Mo Jie berteriak. Gerakan barusan adalah kombinasi dari tubuh roh dan teknik domainnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengeluarkan kekuatan tempurnya hingga mencapai puncaknya. Namun, di tangan Lu Ming, ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming maju selangkah dan muncul di atas kepala Mo Jie. Dia mengambil 9 langkah berturut-turut dan 9 naga terbang keluar, mengaum dan menari, terbang menuju Mo Jie. Enyah! Mo Jie berteriak. Tubuh iblisnya bersinar dan wilayah kekuasaannya menutupi seluruh tubuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan sebuah telapak tangan mendarat di 9 naga, membuat mereka terbang. Namun, Lu Ming sudah muncul di depan Mo Jie dan meninju. Bang! Mo Jie dikirim terbang, mengeluarkan seteguk darah. Dadanya ambruk. Dia kalah, Mo Jie kalah. Semua orang tahu bahwa jika Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan, Mo Jie pasti sudah mati. Semua orang memandang Lu Ming dengan kaget. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Mo Jie, yang memiliki tubuh spiritual bumi tingkat menengah, sebenarnya bukan tandingan Lu Ming dan dengan mudah dikalahkan meskipun tingkat kultivasinya memimpin. Mungkinkah Lu Ming memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi? Hati banyak orang bergetar ketika memikirkan kemungkinan ini. Itu tidak mungkin. Kemudian, mereka semua menggelengkan kepala di dalam hati. Tidak banyak badan spiritual bumi kelas atas di seluruh wilayah Azure. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi dan merupakan sosok yang tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi? Faktanya,
Luming tidak memiliki tubuh spiritual duniawi tingkat tinggi, tetapi tubuh spiritual tingkat menengah. Namun, karena Luming telah selamat dari lonceng kesengsaraan pemurnian dunia, ada jejak samar kekacauan ki di tubuhnya, yang membuat tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki tingkat yang sama. Meskipun tubuh spiritualnya saat ini adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah, kekuatan dan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Selain itu, Luming telah menerobos ke alam bela diri kerajaan tingkat kedua dan domain kekacauannya telah menembus ke tingkat kedua. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat dan dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di alam rahasia Kaisar Agung. Meskipun alam kekacauan sulit untuk dikembangkan dan ditingkatkan, peningkatan kekuatan dengan setiap terobosan sangat menakutkan. Brengsek, Demonic Jie meraung di dalam hatinya dan menatap Luming dengan tatapan yang sangat suram. Namun, Luming mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat dan berkata, siapa lagi yang ingin datang dan bertarung? Para pemuda yang tersisa dari Sekte Iblis Tian Yu saling memandang dengan ekspresi jelek. Bahkan Iblis Jie dikalahkan, siapa yang bisa melawannya? Sebagai tubuh spiritual bumi tingkat menengah, kekuatan tempur Moji sangatlah kuat. Tidak mudah bagi jenius kerajaan bela diri tingkat 4 dengan tubuh spiritual bumi yang lebih rendah untuk mengalahkan Moji. Namun, Luming menang. Oleh karena itu, bahkan jika kerajaan bela diri LV4 biasa dengan tubuh spiritual duniawi yang lebih rendah menyerang, akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Luming. Hanya tubuh spiritual bumi perantara kerajaan bela diri tingkat keempat yang memiliki kepercayaan diri. Namun, tidak banyak tubuh spiritual medium earth dan tidak ada satu pun di sini. Selain itu, banyak orang di sini telah mencapai ranah bela diri kerajaan LV5 dan LV6. Jika berita tentang dia menindas Luming, seorang seniman bela diri kerajaan bela diri LV2, dengan tingkat kultivasi yang rendah menyebar, generasi muda Sekte Iblis Langit akan menjadi bahan tertawaan. Untuk sesaat, tidak ada yang bersuara. Aku akan mengujimu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Di kejauhan, seberkas cahaya bersinar dan sesosok tubuh muda muncul. Kakak senior Jin Yu. Itu kakak laki-laki Jin Yu. Itu hebat. Dengan bantuan kakak senior Jin Yu, kemenangan ada di tangan kita. Lihat bocah itu, betapa sombongnya dia. Banyak orang dari Sekte Iblis Tian Yu sangat gembira melihat pemuda ini. Itu dia. Mata Luming menjadi dingin. Pemuda ini adalah orang yang menyerang Luming ketika dia baru saja tiba di gerbang depan Sekte Iblis Langit. Namun, dia diganggu oleh Liu Yu di tengah jalan. Tingkat kultivasi orang ini berada di puncak alam bela diri kerajaan LV4. Jin Yu memandang Luming dengan dingin dan berkata, "Nak, kamu berhasil melarikan diri sebelumnya, tapi aku akan menanganimu sekarang." Suaranya dingin dan arogan, dan dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Budidaya yang kuat dari puncak kerajaan bela diri tingkat keempat berkembang dari tubuhnya. Tekanan yang mengerikan menekan Luming. Mata Luming sedikit menyipit. Inti esensial dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan untuk menahan aura pihak lain. Ledakan. Di antara mereka berdua, karena benturan aura, terdengar suara gemuruh yang keras.